Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Pada pembahasan kali ini, kita akan masih melanjutkan tentang materi peran golongan Tionghoa, ya, peran golongan Timur Asing, lebih tepatnya golongan Tionghoa dalam perkembangan literatur prasastra Indonesia modern. Nah, namun dalam pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang beberapa tokoh, ya, penulis Tionghoa yang nantinya punya andil besar dalam perkembangan terutama tentang kesastraan Melayu Tionghoa. Nah, makanya saya beri judul dalam pembahasan kali ini adalah Sepak Terjang Penulis Tionghoa dalam Konstelasi Kesastraan Melayu Tionghoa, ya. Nah, mari kita sama-sama menyimak materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Jadi ada dua penulis Melayu Tionghoa yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini, yaitu ada nantinya ada Kue Tek Wai dan juga ada Yap Wan Tai. Dan apa kira-kira peran keduanya sehingga penting untuk kita bahas, ya. Tentunya pemilihan dua orang tersebut nantinya tidak mengurangi peran dari penulis kesastraan Melayu Tionghoa yang lainnya, ya gitu ya. Namun dari dua orang inilah yang kemudian nanti kita bisa melihat bahwa sumbangsinya itu sangat besar bagi kemajuan perkembangan literasi di Indonesia pada saat itu, gitu kan ya, dan terutama dampaknya yang bisa kita rasakan dalam pembelajaran sastra lah kali ini, gitu kan ya, atau dalam perkembangan sastra yang ada di Indonesia kekinian seperti itu. Saya perlu mengajak lagi Anda untuk mengingat kembali bahwa awal mula kedatangan orang-orang Cina yang ada di Hindia dan juga bagaimana tujuan mereka itu ya untuk nantinya kenapa penting untuk mengembangkan literasi literer, gitu kan ya, berkaitan dengan pengembangan tentang tradisi literer pada golongan peranakan Cina yang ada di Hindia setelah generasi-generasi selanjutnya yang memang lahir, tumbuh, dan berkembang di Hindia Belanda pada saat itu. Yang pertama nantinya adanya jauhnya letak geografis antara Hindia dengan Cina menyebabkan perlunya pengenalan kembali budaya luhur nenek moyang mereka, ya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ada Nisiong Sakhe, gitu kan ya, bahwa orang-orang Cina awal mula yang datang ke tanah Hindia itu penting untuk mengganjarkan nilai-nilai tentang kebudayaan Tiongkok, gitu kan ya, kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, hal itu kemudian diwujudkan dalam beberapa hal, salah satunya itu dengan banyak menerjemahkan atau menyatu Cina-Cina, kisah-kisah Cina klasik, gitu kan ya, seperti Samkok. Mudah-mudahan Anda sudah nonton film Samkok, ya, yang kemudian diterjemahkan dalam film menjadi judulnya itu Headcliff, ya, part 1 dan juga part 2. Lalu berikutnya ada Sampai Engkai, mudah-mudahan ini Anda juga sudah baca, ya, kisah kasih, kisah cinta tak sampai dari negeri Tiongkok, atau istilah yang selalu sebagai cerita Romeo Juliet versi Tiongkok, yaitu Sampai Engkai judulnya. Lalu ada Songkang, gitu ya, cerita tentang perjalanan mencari kitab suci dari barat ke timur. Dan juga hal-hal tersebut nantinya diwujudkan secara organisasi, yaitu dengan pendirian sebuah organisasi sosial berjudul Tionghoa Hue Kwan, dan juga nantinya ada Chinese Foreign School, gitu kan, yang didirikan untuk menyebarkan beberapa nantinya budaya-budaya Cina klasik tersebut, gitu kan ya, di sekolah-sekolah untuk peruntukan bagi orang-orang Tionghoa yang ada di Hindia Belanda pada saat itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa akan ada dua orang yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, gitu ya. Ada Yap Wan Tai, yaitu sekitar 1870-an sampai dengan 1907. Lalu ada Kue Tek Wai 1887 sampai 1952. Nah, jadi dua orang inilah yang secara kuantitas bisa kita lihat bahwa banyak karya yang diciptakan, ya, termasuk nantinya berbagai macam hal-hal lain di luar nantinya karya sastra yang memang dijadikan sebagai bagian dari
tidak mau ada yang nantinya bergerak di khusus di bidang sastra gitu kan, atau di bidang literasi, bidang penulisan. Ada yang nantinya khusus seperti Wante itu sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan dunia sastra, tapi sumbangsinya sangat besar. Nah, mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana peran dari seorang Yap Wantai gitu kan ya. Jadi Yap Wantai itu ini gambarnya ya, sekilas kalau Anda lihat bahwa dari apa yang dia kenakan itu kita bisa menandakan bahwa outfit yang dia kenakan itu yang merupakan ciri khas zaman, bahwa yaitu outfit apa yang bisa digunakan oleh orang-orang Tionghoa gitu kan ya, seperti nanti beskap, lalu ada sarung, lalu ada slop gitu kan ya, itu slop nih, lalu berikutnya nantinya ada topinya seperti itu yang memang identik nantinya menunjukkan identitas seorang Tionghoa seperti itu. Nah, jadi nggak sembarangan nanti itu pada masa itu orang boleh menggunakan outfit gitu kan ya. Sementara nanti kita bisa lihat kalau orang Eropa nanti outfitnya seperti itu, kalau orang Tionghoa seperti ini, kalau orang Arab seperti itu, dan yang lain-lainnya. Saya kira yang orang pribumi, yang keturunan ningkat juga nantinya ada outfit secara tersendiri seperti itu. Nah, yang Guantai tampil sebagai sosok terkemuka sebagai penerjemah pada periode awal kolonialisme dan bangkitnya semangat nasionalisme. Nah, jadi yang Guantai ini perlu digarisbawahi adalah sebagai seorang penerjemah, bukan sebagai seorang penulis ya. Ya bukan pada secara khususnya dia nantinya menulis sebuah karya sastra, bukan, tapi yang Guantai itu karena tercatat dalam sejarah sastra itu sebagai nantinya seorang penerjemah yang ulung gitu kan ya, di fase nantinya masa kolonialisme Belanda, dan juga tentang fase di mana tentang bangkitnya semangat nasionalisme seperti itu. Nah, keahliannya dalam bidang penerjemahan itu berkembang dari tingkat lokal sampai dengan tingkat internasional. Nah, makanya untuk kawasan lokal gitu kan ya, di Jawa khususnya gitu kan ya, dan juga nantinya di beberapa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, dia nantinya itu banyak dikenal gitu kan ya, terutama nantinya di dalam konteks internasional. Dalam hal ini misalkan yang satu regional di kawasan ASEAN, misalkan di Malaka atau di Malaysia, di Singapura dan lain seperti itu. Keahlian dalam bidang penerjemahan itu nantinya sangat diandalkan seperti itu ya, karena salah satu bisnis utama yang paling dia geluti adalah berkaitan dengan bisnis. Nah, bisnisnya itulah yang kemudian nantinya menuntut kemahiran berbahasa asing gitu kan ya. Yang perlu Anda ketahui bahwa ya Guantai ini sama seperti peranakan-peranakan Cina yang lainnya yang lahir, tumbuh dan berkembang di India. Jadi satu sisi mereka mengedepankan atau masih memegang teguh kebudayaan leluhur mereka, tapi orientasi mereka juga nantinya melihat juga ke barat, tepatnya ke Belanda, karena mereka didiknya itu secara dua yang tradisional dan juga secara yang secara modern gitu kan. Dalam hal ini pendidikan ala barat yang dikoloni Cina School tersebut. Nah, makanya dia fasih nantinya berbahasa Belanda ya, berbahasa Perancis, Inggris, Mandarin, dan juga bahasa Arab dan juga bahasa Latin seperti itu ya. Dan dari sini kita kemudian melihat bahwa Yap Wantai itu sebagai seorang polyglot seperti itu ya, yang menguasai beberapa bahasa. Nah, yang Wantai, nah ini seperti yang tadi saya katakan bahwa kemampuan dia atau dia melihat peluang untuk banyak menerjemahkan sebuah bahan-bahan bacaan atau bergiat di dalam bidang literasi itu, yaitu di akhir-akhir. Dalam profilnya tersendiri ya, atau Yap Wantai merupakan seorang pebisnis. Nah, itu perlu dicatat bahwa ya dia awalnya itu sebagai seorang pebisnis yang ulung. Nah, aktivitas bisnisnya itu nantinya meliputi bidang hiburan dan juga manufaktur. Nah, ini berbagai macam bidang-bidang yang bidang-bidang bisnis yang dia geluti, seperti nantinya rumah komedi dan impresio gitu kan. Di rumah komedi itu seperti tempat pertunjukan gitu kan ya. Jadi nanti ada pertunjukan balon, sulap, topeng. Jadi kalau kita mengenal nanti ada sulap kampung seperti yang dilakukan oleh Pak Karno, ini sejarahnya panjang gitu kan ya. Secara manajemennya itu kemudian sudah di manage dengan baik oleh seorang Yap Wantai sebagai seorang pebisnis. Dia nantinya menyiapkan tempat untuk sebuah pertunjukan balon, sulap, topeng, opera Tionghoa, komedi Istanbul. Ini yang nanti akan kita bahas, komedi Istanbul, dan juga tentang komedi bangsawan.
Nah, selain dia memiliki rumah-rumah pertunjukan, tempat-tempat pertunjukan hiburan seperti itu, dia juga memiliki nantinya toko, restoran ya, dan juga pabrik kembang api, banyu urip. Jadi kalau kita mengenal sekarang kan mau apa namanya itu biasanya kalau mendekati bulan puasa, lalu berikutnya ke lebaran itu biasanya suka ada yang jualan kembang api yang kemudian kita bakar, nanti apinya itu ngerembet, kemudian kita putar-putar seperti itu. Nah, itu sejarahnya panjang, yang salah satunya itu dimiliki oleh Yaku Wantai, termasuk nantinya produsen sari jeruk, gitu kan ya, kemasan. Jadi kalau kita mengenal sekarang ada air kemasan berasa gitu ya, jeruk misalkan ale-ale atau apa namanya dan yang lain lah, saya kira itu sejarahnya panjang. Termasuk kalau kita mengenal air mineral kemasan itu sudah mulai digagas atau mulai dijual ya, dijadikan sebagai sebuah lahan bisnis oleh seorang Yaku Wantai. Nah, jadi secara aktivitas bisnisnya itu dia lengkap, termasuk nantinya ada produk-produk farmasi gitu kan yang berkaitan dengan obat, terutama nantinya lebih banyak pada obat-obat tradisional Tionghoa gitu kan ya. Lalu berikutnya nantinya ada dekorasi pesta dan lain-lain. Jadinya semuanya paketnya lengkap. Jadi kalau misalkan ada semacam WO atau semacam IO ya, event organizer, lalu berikutnya wedding. Jadi kalau misalkan dia disewa untuk berkaitan dengan pesta, udah mulai dari dekorasinya gitu kan ya, cateringnya dan segala rupanya itu menjadi lengkap, itu sebagai suatu paket. Eh, nah, aktivitas bisnisnya inilah kemudian itu nantinya banyak digunakan oleh orang-orang yang ada di India, termasuk nanti secara internasional gitu kan ya, atau secara luas. Itu tidak hanya nantinya di India Belanda saja, tapi nantinya di luar Hindia Belanda juga. Nah, aktivitas bisnisnya inilah yang kemudian membutuhkan dia itu terampil dalam berbahasa, karena kan untuk menghadapi misalkan pengguna jasanya dari seorang Belanda, dia menggunakan bahasa Belanda, kalau orang Arab dia menggunakan bahasa Arab mungkin gitu kan, kalau dari Prancis dia menggunakan bahasa Prancis dan lain-lain. Nah, itulah kemudian dalam bernegosiasinya dia itu nantinya membutuhkan kemampuan berbahasa tersebut. Nah, setelah dia sadar bahwa dia memiliki nantinya keterampilan berbahasa gitu kan ya, kemudian dia melihat ada peluang di bisnis yang lain, yaitu yang belum dia garap. Itu adalah salah satunya yang seperti saya tuliskan dalam poin yang ketiga ini, adalah keterampilan dalam berbahasa tersebut yang kemudian menjadikannya sebagai seorang penerjemah ulung. Dan dia kemudian yang Wantai kemudian melihat ruang bisnis yang baru gitu kan ya, yang dengan memanfaatkan kemahiran dia dalam bahasa tersebut. Nah, kemudian 1890 kemudian dia mendirikan sebuah seni pertunjukan lah, atau semacam rumah gitu kan ya, rumah pertunjukan atau tempat pertunjukan yang kemudian kita kenal sebagai komedi Istanbul. Nah, Istanbul ini kan diambil nantinya dari plesetan gitu kan, dari Istanbul yang merupakan ibu kota Turki gitu kan ya. Nah, kenapa diberi nama Istanbul? Karena rumah komedi ini merupakan sebagai rumah komedi Melayu keliling pertama yang beroperasi dengan standar dan prinsip dramaturgi teater Eropa. Nah, jadi apa yang dipentaskan, jadi konsep dari komedi Istanbul ini nantinya sama seperti kalau Anda melihat tentang pasar malam atau berkaitan dengan korsel, kalau istilahnya di kita itu kan ya. Jadi kalau ada nantinya pertunjukan yang permainan gitu kan ya, kemudian dari seperti itu. Tapi kalau ini mah nantinya sebagai sebuah seni pertunjukan, tapi mereka itu nantinya nomaden gitu kan, dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain dan seperti itu, tapi sudah dikonsep dimanage sebagai sebuah seni pertunjukan yang profesional, dalam artian nantinya ada tiketing gitu kan ya, ada kelas-kelasnya. Jadi kalau Anda nonton itu harus beli tiket, nantinya diberi tempat duduk, nantinya ada penganannya gitu kan, makanan dan minumannya yang satu paket yang kemudian dijual juga oleh Yaku Wantai. Nah, menariknya apa komedi Istanbul ini adalah, komedi Istanbul ini nantinya seni pertunjukan dalam konteks nantinya teater, misalkan pertunjukan drama, tapi konsep-konsepnya, prinsip-prinsipnya itu sudah menggunakan nantinya prinsip-prinsip dramaturgi sebagaimana yang dilakukan di Eropa gitu kan, dalam teater Eropa. Nah, saya kira walaupun nantinya beberapa yang ditunjukkannya itu nantinya banyaknya itu pada awalnya adalah ya kebanyakan nantinya cerita-cerita rakyat yang ada di Nusantara seperti itu, cuma nantinya dipentaskan dengan standar
teater dramaturgi Eropa seperti itu. Nah, Komedi Istanbul ini merupakan wilayah penerjemahan teknik-teknik teater, teks drama, kritik, dan juga apresiasi drama. Nah, jadi kalau kita berbicara kira-kira sumbangsi dari Yakuante ini apa gitu bagi perkembangan sastra kekinian adalah kita berbicara bahwa dari tangan beliau lah kemudian, dari kemampuan beliau lah kemudian banyak tentang apa namanya itu teknik-teknik teater, teks drama, kritik, dan juga apresiasi drama itu banyak diterjemahkan gitu kan ya ke dalam bahasa Melayu pada saat itu yang kemudian jadi hasanah yang nantinya memperkaya berkaitan dengan bagaimana kita mengenal tentang apresiasi drama, teknik-teknik berkaitan dengan pementasan drama, pertunjukan teater, dan lain-lain seperti itu. Nah, inilah saya kira peran sumbangsi dari Yakuantai selain nantinya Komedi Istanbul itu merupakan ajang penerjemahan teater kesusastraan secara estetika Eropa dan Asia yang kompleks seperti itu. Nah, lalu berikutnya setelah nantinya puas berkeliling mencari masa gitu kan ya menjadi masa, lalu berikutnya siapa ya Bante itu mengerahkan seluruh dananya itu untuk membuat rumah komedi Istanbul sebanyak sebesar 100.000 guilder gitu kan ya gulden. Yang pada awalnya itu dia nomaden gitu kan ya, kemudian pada akhirnya dia mendirikan sebuah gedung. Jadi kalau dulu bang dia mencari-cari penonton, tapi kalau sekarang mah penonton yang nantinya kalau ingin menonton pertunjukan komedi itu datang ke tempatnya seperti itu gitu kan ya. Nah ini nantinya berujung kepada kesuksesan pada saat itu bahwa memasuki abad ke-20 gitu kan sekitar 1900-an. Nah, Komedi Istanbul memiliki koleksi drama repertoire yang sangat bervariasi. Nah, koleksi drama yang ada merupakan hasil adaptasi dari karya dunia. Jadi inilah beberapa apa namanya yang bisa dicatat berkaitan dengan sumbangsi dari Yakuantai bahwa banyak cerita-cerita, atau ya teks-teks yang dari Eropa itu kan ya dari negeri apa Arab dan lain-lain yang di luar konteks Hindia Belanda pada saat itu di konteks Nusantara yang kemudian banyak diterjemahkan kemudian dialihwahanakan menjadi sebuah teks-teks yang dipersiapkan untuk pertunjukan pada saat itu ya seperti yang Anda bisa lihat di layar ini misalkan ada kisah 1001 malam lalu ada beberapa kisah-kisah populer yang ada di tanah India seperti Nyai Dasima sampai ke Engkai dan lain-lain termasuk nantinya legenda atau cerita rakyat yang bercerita tentang Nusantara misalkan legenda mitos Jawa dan lain-lain seperti itu yang kemudian banyak dipentaskan gitu kan ya. Nah akhirnya bagi seorang yang Yakuantai gitu kan ya penerjemahan merupakan upaya peniruan yang akan menghasilkan imaji atau peta dunia, cara untuk menguasai budaya lain, dan bertindak di luar kerangkeng batasan-batasan yang diterapkan oleh bangsa kolonial. Nah, jadi poinnya adalah gitu kan kita bisa melihat atau kita bisa belajar dari seorang Yakuate adalah ya salah satu upaya untuk dia nantinya dia setara dengan penjajahnya pada saat itu dalam konteks dengan Belanda adalah ya kuasai bahasanya. Jadi ketika dia menguasai bahasa penjajahnya itu ketika dalam konteks berkomunikasi atau berbisnis pada ujungnya dia nantinya akan diperlakukan setara karena salah satunya itu kemampuan bahasanya. Nah makanya ini pun nantinya seiring sejalan dengan pendapatnya Fanon bahwa untuk menguasai sebuah budaya ya sebuah bangsa salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah kuasai bahasanya seperti itu dan Yakuante sudah melakukannya dan sudah mempraktikkan bahwa hal tersebut tidak semata-mata teoritis saja ternyata benar adanya seperti itu walaupun nantinya ada berbagai macam batasan-batasan gitu kan ya. Nah yang paling penting juga berikutnya adalah bagaimana kalau kita sekarang membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yakuante dengan Kuete Kuai. Ini yang paling penting di poin ini kita akan melihat bahwa kalau tadi kita berbicara Yakuante itu sebagai seorang penerjemah ulung, nanti itu bagaimana kalau dengan Kuete Kuai? Nah, kalau Anda lihat fase bagaimana Kuete Kuai ini digambarkan dalam sebuah visual gambar seperti ini, kita bisa melihat setidak-tidaknya dari outfit yang dia kenakan gitu ya, dan juga dengan gaya rambut karena berpengaruh ya gaya rambut itu karena kan kalau beberapa nantinya apa rantau Cina yang pertama kali datang ke Hindia Belanda itu karena terjadinya peristiwa revolusi gitu kan baik itu oleh nantinya Dr. Sun Yat-sen ataupun oleh Mao Zedong seperti itu kan
kemudian mereka banyak nantinya menumbuhkan rambut di depannya, walaupun kan tradisinya itu dalam kekaisaran nantinya kan dia membuat kuncir ke belakang. Nah kemudian simbol dari kebebasannya itu kemudian kuncirnya itu dipotong, dia nantinya boleh mengitukan apa namanya menumbuhkan rambutnya ya secara nantinya dengan gaya-gaya seperti ini. Nah kalau kita lihat gayanya dengan apa yang dia kenakan, apa yang melekat pada tubuhnya, kan kita bisa melihat bahwa dia setidak-tidaknya Queteco ini sudah mendapatkan pendidikan Eropa dari blazer yang dia gunakan, dasi yang dia pilih dan lain seperti itu. Ini menandakan bahwa ya pendidikan Eropa itu atau pendidikan modern itu sudah dia dapatkan. Nah ini yang perlu dicatat, saya kira yang perlu digarisbawahi bahwa Quetecoa itu adalah seorang pengarang yang luar biasa. Nah dalam hal ini kita bisa melihat perbedaannya dengan Yap Wantai. Kalau Yap Wantai tadi penerjemah, kalau Quetecoa itu dia sebagai seorang penulis ya, sebagai seorang pengarang yang dilahirkan di Bogor tahun 1886 dan meninggal pada 1952. Jadi lahir dan juga tumbuh, berkembang dan meninggalnya Quetecoa itu di Hindia Belanda atau di Indonesia, karena dia mengalami fase ketika zaman pemerintahan Hindia Belanda, lalu ketika zaman masuk pada pemerintahan militeristik Jepang, lalu berikutnya dia sampai juga pada tahapan kemerdekaan Indonesia lah, saya kira seperti itu sampai dengan 1952. Makanya beliau juga nantinya tercatat sebagai bagian dari apa namanya itu mendapatkan penghargaan gitu kan dari Kementerian Agama sebagai salah satu tokoh di agama Buddha seperti itu ya. Juga dalam konteks sebagai seorang penulis sastra, banyak juga nantinya karya-karyanya itu yang menjadi karya populer yang kemudian nantinya banyak dipelajari dan juga banyak dialihwanakan. Nah, ia telah menghasilkan sejumlah besar karya seperti novel, drama, cerpen, puisi, tinjauan sosial, politik, filsafat, dan jenis tulisan-tulisan yang lain yang mengisi nantinya majalah umum pada masanya ya sampai dengan meninggalnya seperti itu. Nah, bacaannya yang luas dan wawasannya yang sangat maju menyebabkan ia berkenalan dengan berbagai macam jenis kesenian lokal maupun asing. Nah, yang menariknya dari karya-karya Quetecoa itu adalah jadi karya-karya Quetecoa ini kalau misalkan dengan bahasa yang seperti dikatakan di dalam kutipan ini itu kan ya bahwa diibaratkan atau diasosiasikan bahwa karya-karya Quetecoa itu sebagai sebuah adonan gitu kan ya, berbagai macam jenis kebudayaan. Nah itulah yang menghasilkan sejumlah besar karangan yang tidak jarang saling bertentangan ciri dan kualitasnya. Jadi karya-karya Quetecoa ini bukan secara eksklusif nantinya berbicarakan bagaimana orang-orang peranakan Tionghoa itu digambarkan di dalam karya-karyanya, tapi itu lebih banyaknya nantinya kita bisa melihat proses asimilasi gitu kan antara nantinya interaksi antara orang-orang peranakan Tionghoa dengan orang pribumi gitu kan, atau dengan berbagai macam golongan yang ada di Hindia Belanda yang pada saat itu coba digambarkan sebagai bagian dari asimilasi maupun berkaitan dengan akulturasi budaya gitu kan ya. Nah hal itulah yang kemudian menjadikan bahwa karya-karya Quetecoa ini merupakan sumbangsi yang sangat berharga bagi kemajuan kesusastraan Indonesia. Ya walaupun dalam konteks ini dituliskan dalam bahasa Melayu kasar atau bahasa Melayu Tionghoa, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa karya-karya Quetecoa ini yang kemudian bisa kita kategorikan sebagai karya yang mencerminkan zamannya gitu kan ya, bahwa ya di situ tadi ada interaksi antara berbagai macam golongan dalam karyanya, walaupun tema-temanya tema-tema sederhana seperti cinta dan lain-lain seperti itu, tapi interaksi-interaksi atau asimilasi ataupun akulturasi budaya itulah yang kemudian menjadikan karya yang ditulis Quetecoa ini kemudian lebih lebih berkembang luas dan juga menggambarkan bagaimana bentuk interaksi tersebut gitu kan ya. Nah pada masanya ya tentunya karena ditulis dalam bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu Tionghoa oleh pemerintah kolonial Belanda itu tidak diperhatikan sebagai karya sastra karena tidak didaftar sebagai kanon yang dipelajari dan dikenal oleh bangsa kita. Nah makanya kan yang nantinya dipelajari di sekolah-sekolah milik pemerintah Hindia Belanda itu kan secara eksklusif nantinya karya-karya yang ditulis dalam bahasa Melayu Riau yang banyak ditulis atau diterbitkan oleh periode Balai Pustaka, oleh penerbit Balai Pustaka dan juga oleh orang-orang yang tergabung di dalam Balai Pustaka gitu kan ya.
Nah, makanya karya-karya yang ditulis di luar itu yaitu tidak dijadikan atau tidak diperhatikan sebagai sebuah karya sastra yang berkualitas. Nah, sama saya kira seperti yang sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa kalau kita lihat secara alirannya, yaitu kan sama seperti yang lainnya atau yang layak atau lazimnya ditulis oleh penulis Tionghoa, selalu nantinya mengedepankan tentang realisme seperti itu ya. Jadi berbagai macam pengalaman yang dilalui oleh kue-kue itu kemudian dijelaskan atau dipaparkan di dalam karya-karyanya gitu kan ya. Nah, selain nantinya dia menulis bergiat di bidang sastra dalam konteks penulisan, dia pun nantinya banyak menulis nantinya sebuah teks-teks drama yang untuk dipentaskan gitu kan, atau bahasa istilah Belandanya itu toneel gitu kan, toneelstuk. Dia kemudian juga nantinya itu sama seperti tadi ya Kuantai gitu kan ya. Dia juga nantinya banyak karya-karyanya itu kemudian dialihwanakan menjadi karya-karya yang dipersiapkan untuk sebuah seni pertunjukan, baik itu nanti di komedi Istanbul atau di komedi-komedi yang lainnya. Saya kira seperti itu. Dia juga nantinya menginisiasi tentang opera Dharma gitu kan. Jadi opera Dharma ini sebagai sebuah kalau kita menggunakan istilah sekarang sebagai sebuah pertunjukan amal lah gitu kan ya. Jadi nantinya hasil yang uang yang dia hasilkan nantinya di pertunjukan tersebut itu kemudian nanti dia dermakan, kemudian dia sumbangkan bagi yang beberapa kegiatan yang nantinya itu orang-orang yang membutuhkan. Saya kira seperti itu gitu kan ya. Nah, ini saya kira opera Dharma itu yang dilakukan oleh oleh Kue Tekwai itu kan ya. Bagi Kue Tekwai, jadi bagi dia itu menghasilkan masyarakat yang dinamakan dan menamakan dirinya Indonesia bisa dijelaskan dengan prinsip interkulturalisme yang lebih berorientasi pada interaksi kultural. Jadi menurut Kue Tekwai kita bisa melihat bahwa ketika kita berbicara nantinya Indonesia gitu kan ya, nah kan kalau kita sekarang bicara tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika gitu kan ya, nah Kue Tekwai di dalam karya-karyanya sudah berbicara itu jauh-jauh hari berkaitan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika tersebut ya, walaupun dia nantinya akan menggunakan istilahnya itu berkaitan dengan bagaimana interkulturalisme itu kan yang berorientasi pada interaksi kultural, karena seperti yang tadi saya katakan bahwa di karya-karyanya itu kita bisa melihat potret bahwa bagaimana interaksi antara berbagai macam golongan orang yang ada di Hindia Belanda pada saat itu kemudian digambarkan gitu kan ya. Nah, disitulah kemudian kita bisa melihat bahwa sebetulnya kalau berbicara tentang konsep Indonesia itu tidak melihat bahwa nantinya satu sisi ada eksklusivitas, misalkan ada penduduk lokal gitu kan ya, ada penduduk pendatang, itu ada orang Indo, orang Eropa yang memutuskan untuk menjadi bagian dari warga negara Indonesia pada konteks itu gitu kan ya. Karena dalam konteks apa yang dilihat oleh Kue Tekwai pada saat itu, kita bisa melihat bahwa ya Indonesia itu merupakan gabungan dari berbagai macam-macam suku dan juga bangsa ya. Kemudian tidak hanya ngomong aja, Kue Tekwai sudah menunjukkannya itu, mencita-citakan, mengimajinasikan itu di dalam berbagai macam karyanya. Nah, sebagai sebuah penutup kita kembali lagi gitu kan ya, bahwa seperti yang sudah saya jelaskan sama kesimpulannya bahwa peran golongan Tionghoa memiliki andil besar dalam perkembangan bahan bacaan di India. Ya, materi ini semakin mengukuhkan bahwa ya peran golongan Tionghoa itu ternyata besar, ya terlepas dari orientasi mereka untuk nantinya menghasilkan sebuah karya itu apakah nantinya untuk kepentingan ekonomi kah, bisnis kah, itu mah saya kira hal yang lain. Tapi yang intinya yang harus kita garis bawahi dan harus kita tekankan bahwa ya banyak karya sastra yang tercipta dari tangan orang-orang Tionghoa ini, terlepas dari karya sastra yang ditulis sebagai karya yang original atau sebagai karya terjemahan atau sebagai sebuah karya saduran seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Jeff Kuantai. Nah, nilai ekonomi sudah menjadi bahan pertimbangan dalam sistem produksi karya sastra yang diciptakan. Itu yang seperti tadi saya katakan untuk menjelaskan tentang peran Jeff Kuantai ya, bahwa kemampuan menerjemahkan kemudian dia gunakan untuk melihat ruang-ruang bisnis yang lain yang bisa menghasilkan keuntungan secara nilai ekonomi ya, walaupun nilai ekonominya dapat ya, tapi sumbangsi besarnya untuk kemajuan bidang sastra itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, bahasa Melayu rendah
bahasa melalui pasar Tionghoa berkembang melalui peran golongan Tionghoa yang ada di India. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup di materi tentang bagaimana peran golongan Tionghoa dalam perkembangan literasi, perkembangan literatur di Indonesia atau di Hindia Belanda pada saat itu. Pada materi selanjutnya kita akan fokus membahas tentang bagaimana peran golongan Indo ya, atau golongan pribumi ya, bukan Indo, peran golongan pribumi bagi perkembangan literatur di Indonesia. Nantinya ada dua golongan pribumi, ada golongan pribumi yang tergabung dalam Balai Pustaka dan golongan pribumi yang di luar Balai Pustaka. Ya, tunggu materinya akan saya bahas pada pertemuan atau pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.